Bang mau nanya, di tahun 2024 ini banyak kita lihat para aktris dan juga public figure Silahkan. ramai-ramai menggugat cerai pasangannya masing-masing dan juga mencoba mengumbar aib daripada privasi rumah tangganya masing-masing. Bagaimana pandangan menurut abang? Oke, saya mau jawab. Mau jawab secara serius atau mau bercanda? Itu urusan mereka. Wong dia yang nikah kok saya yang suruh mandang-mandang. Itu bongkar aib, cari perhatian, cari pembenar yang seakan-akan dia yang disakiti, yang dikhianati, atau apa? Oke, karena saya di praktisi hukum, maka saya akan mencoba menjawab dari sisi hukumnya saja. Luar itu selebihnya silahkan verbatim masing-masing. Silahkan saja dirujak di mulut gosip-gosip para netizennya di Indonesia ini. Yang pertama, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wal-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Al-ayat atau dalil versi Islamnya seperti ini. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji juga. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itulah bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang. Namun kita yakin bahwa pasangan yang telah mendampingi kita, yang telah kita pilih adalah pasangan yang paling terbaik di antara yang baik, dan juga mengantar kita hatta mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dan sampai tidur selamanya. Kalau katanya orang Jawa sebagai bantal pati. Oleh sebab itu kita selalu berharap waddah dan warohmah telah diberikan kepada kita. Yang sulit adalah sakinahnya. Oleh sebab itu doa kita adalah semoga senantiasa sakinah. Hingga dalil kita biasanya menyatakan bahwa jodoh, rezeki, maut itu urusan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Jadi belum tentu satu akad nikah sampai mengantarkan hingga sakaratul maut. Belum tentu. Kadang dipanggil Tuhan duluan. Yang kadang ditikung orang, kadang kecelakaan, kadang dicopet dan lain sebagainya. Sebab itu dunia maya para artis belum tentu sesuai dengan dunia fakta. Banyak kita lihat di panggung mereka seakan harmonis, tapi ketika ada suatu persoalan langsung mencuat keluar. Dunia maya hanya panggung sandiwara belaka. Tapi perlu dipahami secara sudut pandangan hukum bahwa pernikahan itu adalah sah apabila tidak ada hubungan darah antara suami dan juga istri. Oleh sebab itu syarat mutlaknya dalam agama khususnya Islam menyatakan tidak ada hubungan darah baik ke atas maupun ke samping. Oleh sebab itu di hukum Islam pasangan kita disebut ajnabiyah, orang asing. Ketika kita wudhu mau sholat, ketika kita nyentuh di area Syafi'iyah menyatakan ya batal wudhu kita, padahal itu kan mahram kita, katanya pasangan kita. Kok nyentuhnya batal wudhu kita? Itu ajnabiyah, orang lain. Ketika membangun rumah tangga dan itu diikat dengan ikatan absah dengan syarat-syaratnya, maka disitulah diletakkan sebuah hak dan juga tanggung jawab masing-masing antara suami dan juga istri, baik lahir maupun batin.
Oleh sebab itu di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 di pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan lahir saja, bukan batin saja, tapi juga lahir dan batin. Tapi bukan dan lahir dan batin saja, melainkan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini tidak sekarapnya sendiri. Apa agama juga mengatur di sini. Akadnya sah, maka konsekuensi hukum yang lahir setelah akad adalah absah. Ketika ada persoalan, pertengkaran, percekcokan, ketidaksepemahaman terhadap suatu hal, semuanya adalah hukumnya lumrah, hal biasa dalam rumah tangga. Sebab istri ataupun suami adalah manusia, bukan setan yang selalu salah, bukan malaikat yang selalu benar. Mereka itu adalah manusia yang kadang salah, yang kadang benar. Oleh sebab itu, ketegasan, kebijakan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan atau mengambil sikap dalam rumah tangga haruslah diprioritaskan, mengambil, mempertimbangkan dengan semua hal, terkhusus terhadap seorang anak yang lahir dari keturunannya. Maka jangan terlalu jujur terhadap pasangan kita tentang masa lalu kita, apalagi masa lalunya kelam. Sebab ketika kita jujur tentang masa lalu kelam kita terhadap pasangan kita, hal itu berpotensi akan selalu diungkit ketika tensi emosinya naik turun. Apalagi kalau sudah punya anak, aduh itu parah itu. Wah, nggak jauh beda dengan bapakmu, oh nggak jauh beda dengan ibumu, dulu ibumu gini. Ini menjadi sanksi dan hal ini menjadi percontohan terhadap anak-anak kita. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain tentang persoalan, tentang masalah kita. Cukup kita yang tahu saja. Kita minta maaf kepada Yang Maha Kuasa, kita istighfar kepada Yang Maha Kuasa, dan hal itu lebih utama dibanding kita harus menceritakan tentang aib kita, tentang kejelekan kita, tentang masa lalu kelam kita. Jangan selalu jujur pada pasangan kita. Khawatir ketika dia tidak sadar diri, semua diungkapkan, semua disampaikan. Yang kedua, pernikahan adalah kontrak secara administratif. Karena dia adalah ajnabiyah, orang lain, maka dia harus diikat dengan ikatan perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing dan keyakinan masing-masing. Hingga pernikahan itu menimbulkan konsekuensi hukum secara keperdataan, dan kepada dzurriyyah anak turun merupakan keperdataan dan juga biologis. Oleh sebab itu, ketika mengambil sikap sudah diupayakan ikhtiar untuk memperbaiki rumah tangga masing-masing, dan pada endingnya mengambil sikap yakni menggugat cerai pasangannya, maka lebih baik silent dengan membongkar aib pasangan masing-masing. Itu juga akan membongkar secara tidak langsung aib kita, terkhusus aib yang secara biologis netes dari pasangan kita, yakni anak yang menjadi konsekuensi. Oleh sebab itu, dalam hukum tidak ada namanya mantan anak, yang ada mantan suami ataupun mantan istri. Meskipun mantan suami, meskipun mantan istri, di situ disatukan oleh hubungan keperdataan secara biologis, yakni anak yang dilahirkan dari darah dan ikatan yang sah. Apabila saling menjelekkan dan membongkar aib masing-masing pasangan kita ke publik, maka secara tidak langsung kita telah membongkar aib anak kita sendiri.
Sejelek apapun kelakuan pasangan kita, seburuk apapun perilaku pasangan kita, mereka adalah ibu dan juga bapak daripada anak-anak kita. Camkan. Apalagi membongkar aib itu direkam oleh dunia maya. Ingat, suatu saat juga akan dilihat oleh anak-anak kita. Tidak etis itu membongkar isi rumah tangga sendiri terhadap konsumsi umum. Itu membongkar aib pribadi juga itu. Agar kenapa? Agar diperhatikan, mencari perhatian, agar seakan-akan kita yang disakiti, seakan-akan kita yang paling benar, kita yang disalahkan, yang dikhianati. Bukan seperti itu hukum keluarga. Hukum keluarga itu adalah hukum privat. Oleh sebab itu dibedakan antara hukum privat dan juga hukum publik. Kalau pidana itu hukum publik, sedangkan hukum keluarga adalah hukum privat. Yang beberapa hari kemarin, yakni dari pasangan Mbak Im Wong, yang dikabarkan, yang diisukan di berita media sosial, telah menggugat cerai pasangannya. Dalam hal ini secara hukum yang boleh disalahkan pertama, kenapa hal itu kok bisa terpublish? Padahal itu menjadi hal privasi masing-masing rumah tangga. Karena itu termasuk hukum keluarga, hukum privat. Yang tahu ya isi dalam rumah tangganya. Kemarin Mbak Im Wong terpublish khususnya di Lambe Turah tentang sistem informasi penelusuran perkara yang terpublish. Yang perlu dipersoalkan dengan adanya insiden daripada perkaranya Mbak Im Wong, kita bukan ngurusi rumah tangganya ya, tapi melainkan prosedur perkaranya. Kok bisa sistem informasi penelusuran perkara ataupun SIPP punyaan Mbak Im Wong bisa bocor? Baru saja daftar tanggal 8 Oktober 2024, belum ada penunjukan majelis, belum ada jadwal persidangan, sudah terpublish, sudah tersebar. Apalagi pendaftarannya secara secara online. Dan SIPP yang bocor itu adalah SIPP yang hanya bisa diakses oleh orang-orang pengadilan, yang hanya dimiliki oleh admin pengadilan, bukan SIPP umum. Sebab SIPP itu ada dua jenis. Pertama, SIPP yang hanya bisa diakses oleh orang-orang pengadilan, yang dimiliki oleh admin pengadilan. Yang kedua, SIPP yang bisa diakses oleh umum. Perbedaannya, kalau SIPP yang bisa diakses oleh admin pengadilan, semuanya jelas, baik itu data pribadi, perkaranya, masalahnya, tuntutan, dan lain sebagainya. Yang itu hanya bisa dikonsumsi oleh admin dan orang-orang pengadilan. Yang kedua, SIPP umum. Di situ biasanya satu, nama dan juga data-datanya diprivasi ataupun dianonim ataupun disamarkan. Namun yang bocor kepunyaan Mbak Im Wong adalah SIPP yang punyaan admin pengadilan, dan hal itu yang bisa diakses oleh orang-orang pengadilan. Ini kok bisa terakses oleh umum, bisa terpublik? Ini juga menjadi persoalan bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Karena hal itu sebagian dari pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan di pengadilan. Dan itu juga mengkhawatirkan bagi kita sebagai masyarakat. Bagaimana perlindungan data pribadi kita? Bagaimana hal-hal privasi kita yang seharusnya itu hanya konsumsi kita dan juga orang pengadilan ataupun orang-orang yang memang kita kehendaki untuk mengetahuinya. Kok bisa ini terpublish? Se-Indonesia Raya mengetahui aib kita, mengetahui pribadi kita, mengetahui privasi kita. Siapa yang mau? Ini harus dikejar, ini harus ditelusuri. Karena ini bagian dari kepercayaan publik. Ini hal-hal yang sangat rawan, dan hal-hal ini juga mengkhawatirkan bagi kita sesama masyarakat biasa. Siapa yang ingin aib kita, persoalan rumah tangga kita diketahui orang? Gak ada. Apalagi di persoalan hukum keluarga, khususnya persoalan perceraian. Hal itu menjadi hukum privat. Maka negara harus hadir di sini. Oknum-oknum inilah yang harus bertanggung jawab.